Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, menyenangkan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Bu Aisyah. Bu Aisyah dari SDN 1 Kembang Bau, Kecamatan Kembang Bau. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar di kelas 5 Pendidikan Agama Islam, bab kelima, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala idolaku, tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Peserta didik dapat meyakini kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, menunjukkan sikap berani, sabar, dan kerjasama, memahami kisahnya dan meneladani kisah Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah untuk kaum Bani Israel. Meninggal Nabi Ilyas alaihissalam, ketaatan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlangsung lama. Syaitan berhasil menyesatkan kaum Bani Israel. Lama-kelamaan mereka melupakan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan kembali menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam masih muda dan menderita sakit, Nabi Ilyas alaihissalam datang ke rumahnya dan menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun menjadi anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam dan selalu mendampinginya berdakwah. Ia juga pernah beberapa kali mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan dakwahnya kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyasa alaihissalam secara terus-menerus mengingatkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan kebenaran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lama berdakwah dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Nabi Ilyasa alaihissalam. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ilyasa alaihissalam wafat. Kaumnya Bani Israel kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari mereka semakin kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah anak-anak, apa sifat keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam yang bisa kita ambil? Yang pertama, beliau adalah orang yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, selalu semangat dalam menjalankan tugas. Dan yang ketiga, berani dalam menegakkan kebenaran. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak, silahkan dijawab ya. Yang pertama, bagaimana sikap kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Ilyasa alaihissalam? 2. Tuliskan sifat-sifat keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. 3. Jelaskan kisah pertemuan Nabi Ilyasa alaihissalam dengan Nabi Ilyas alaihissalam. 4. Tuliskan contoh sifat keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Sekian pembelajaran
pembelajaran kita di pagi hari ini anak-anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak tetap semangat ya untuk terus belajar di kelas digital Lamongan. Jaga kesehatan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.